Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Prastiani, guru SMK Negeri 1 Kedawung Sragen, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2022, batch 3, LPTK, UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari peer teaching, di mana sebagai hasil akhir serangkaian perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan juga evaluasi. Berikut hasil dari peer teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, pagi, Bunda. Bu. Bu Guru. Iya, untuk ketua kelas bisa disiapkan terlebih dahulu ya. Ayo, Mas Tri, disiapkan dulu. Ya, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Semoga dengan doa ini nanti akan membuat kita semakin paham dengan materi yang akan kita pelajari ya. Ibu coba absen dulu. Rahardian. Hadir. Ya, Tri Iswanto. Hadir, Bu. Ya, selamat. Hadir, Bu Guru. Sri Sutrisni. Hadir. Suci. Hadir, Bu. Nggak ngantuk saya. Ya, Wianti. Suwanto. Hadir, Bu Guru. Ya, yuk. Ya, Bu, ada. Waluyo. Ada, Bu. Rohadi. Masuk, Bu. Masuk. Ingil, Bu. Ya. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam kondisi sehat. Coba kita angkat tangannya ke atas. Oke. Sambil peregangan ya. Oke. Kita tarik ke kanan, ke kiri, ke depan, dan tepuk tangan. Nah, cukup nggak pegel-pegel kan ya? Lumayan, Bu. Oke ya, alhamdulillah. Coba silahkan dicek semuanya membawa buku. Bawa, Bu. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Jadi hari ini itu kita akan membahas tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, untuk kompetensi dasarnya kita akan menyajikan keterkaitan nih antara larangan berzina dengan berbagai kekejian yang ditimbulkannya dan perangai yang buruk sesuai dengan pesan dari Quran surat Al-Isra dan juga Quran surat An-Nur. Nah, jadi di sini nanti kita akan belajar dari sebuah permasalahan ya. Tujuannya kita mempelajari materi hari ini nanti. Jadi setelah kalian nanti mengolah informasi, peserta didik mampu menyajikan keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian yang ditimbulkannya. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Ya, Bu Guru. Oke, nanti Bu Wina di sini akan melakukan penilaian. Jadi siapa nih yang aktif, siapa yang cuma ngobrol-ngobrol aja. Nah, jadi kalian saya harapkan nanti di sini semuanya berperan dalam diskusi gitu ya. Oke, nah di sini anak-anak, coba kalian perhatikan ada sebuah gambar nih di sini ya. Ini adalah sebuah kasus yang Ibu ambil dari sebuah berita ya dari koran, dari Jawa Pos ya di sini. Jadi tentang seseorang perempuan di mana dia melahirkan dan anaknya di sini anak yang setelah dilahirkan itu dibunuh gitu, dibuang dan dibunuh. Nah, ini adalah salah satu kasus yang mungkin sering kita lihat atau mungkin sering muncul di dalam sebuah berita. Nah, kira-kira berita-berita seperti ini ada enggak yang pernah melihat kasus-kasus seperti ini di lingkungan kalian sendiri? Ada, Bu, ada. Kasus-kasus yang Enggak, Bu, tapi dengar. Oh iya, pernah. Kata mama saya gitu. Oh iya, jadi memang ini sudah umum ya. Bu, Jadi banyak.
Bu, itu kalau melahirkan itu dosa enggak, Bu? Kalau Melahirkan ya enggak dosa. Enggak dosa ya? Cuman kalau di sini melahirkannya anak-anak yang sudah dari hasil hubungan resmi ya. Berbeda dengan kalau di sini dia hamilnya di luar nikah kan gitu. Nah, itulah yang akan kita bahas nanti hari ini. Cuman sebelum nanti Bu Winda menyampaikan materinya, Bu Winda pengen kalian diskusi dulu nih. Ya, coba nanti kalian diskusikan dulu dari gambar tersebut. Nanti setelah diskusi baru akan Bu Winda jelaskan terkait dengan permasalahan itu tadi, gitu nggih. Gambar ini tadi dari yang kasus ini. Ini kan sebuah kasus ya, Nak ya. Jadi gini, Cik. Ada kasus pembunuhan bayi, ya kan? Ada kasus pembunuhan bayi. Ini adalah sebuah kronologinya. Jadi gitu. Nah, dari kasus ini nanti Bu Winda pengen kalian itu menjelaskan, coba sih apa sebenarnya itu zina dan apa itu sebenarnya mungkin pergaulan bebas. Nah, kira-kira kalian bisa memberikan solusi apa agar kita terhindar dari pergaulan bebas ini, ya. Terus kalian juga tolong nanti berikan contoh-contoh ya, contoh-contoh dari contoh-contoh dari perbuatan keji ya, contoh-contoh dari perbuatan keji yang ditimbulkan dari pergaulan bebas tersebut. Gitu nggih? Iya, Bu. Ya, itu nanti seperti itu. Terus saya bagi nih kelompoknya. Nanti akan saya bagi menjadi 3 kelompok ya. Yang pertama absen dari Rahardian sampai Sri Sutrisni. Terus dari Suci sampai Yayu. Setelah itu baru Waluyo sampai Siti Warindah ya. Iya, Bu. Oke, jadi 3 kelompok. Silahkan kalian bergabung mendiskusikan untuk materi tersebut. Untuk tadi pertanyaannya nggak lupa kan ya? Tidak, Bu. Dicatat, Bu, udah dicatat sama saya, Oh Bu. ya, oke. Jadi nanti kasih solusi juga. Oke. Silahkan mengelompok. Nah ya, saya rasa sudah cukup untuk diskusinya. Pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Ya betul. Jadi memang di sini pergaulan bebas itu udah nggak terkontrol ya. Jadi mereka mencari kebahagiaan mereka masing-masing. Jadi mereka sudah tidak memperdulikan lagi tuh norma tuh tidak peduli lagi mereka. Yang penting seneng gitu ya. Terus lanjut. Kemudian pertanyaannya tadi apa lagi, Bu? Itu kalian bisa memberikan contoh-contoh keterkaitannya dengan kasus-kasus itu tadi ya. Iya. Adanya itu, Bu, kecanduan obat-obatan terlarang, narkoba kayak gitu. Iya, Terus betul. tawuran, minuman keras, seperti itu, Bu. Iya, itu juga bagian dari Kemudian cara menghindari pergaulan bebasnya, Bu. Ya, gimana? Berpikir kokoh, meningkatkan kegiatan positif. Jadi kalau ada waktu luang dipakai aja itu untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, apalagi syukur-syukur kegiatannya bisa untuk bekal di akhirat juga ya. Iya. Ya, cukup bagus. Alhamdulillah berarti sudah paham juga ya. Coba kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Ya, terima kasih Trisni. Nah, ada pertanyaan lagi barangkali dari teman-teman yang lain kepada kelompok 1? Jika tidak ada, Bu. Ya, kalau sudah tidak ada, coba kita lihat di sini ya. Tadi Bu Winda sudah merekam bahwasanya kalian memberikan pendapat. Ada contoh perbuatan kejinya di sini. Ya, benar. Yang pertama tadi adalah kecanduan narkoba ya. Jadi kecanduan narkoba di sini seseorang itu sudah kayak terikat nih ya, terikat dengan obat-obatan terlarang tersebut. Kalau yang namanya sudah terikat mau lepas itu jadi susah. Makanya kalau sebelum kita kecanduan, sebelum kita terikat, maka kita jangan mencoba gitu ya. Nah, ini yang kedua tadi ada bullying atau suka membuli. Barangkali teman kalian ada yang suka membuli?
Ada, Oh, Bu. dia jelek tuh. Ada, Dia Bu. jelek. Kasihan teman-teman yang dibully seperti itu. Nah, kalau misalkan ini di sini yang ketiga, kita ada melihat tawuran. Anak-anak SMK nih pada suka tawuran. Siapa yang kemarin sempat ikut tawuran? Halo ya Bu, halo ya Bu. Saya melerai, Bu. Sebenarnya kalian tidak perlu tawuran seperti itu juga, nggak perlu juga berantem-berantem sama temennya. Pacaran aja juga nggak boleh. Kenapa harus kalian berpacaran kan gitu? Nah, kita di sini juga bisa melihat nih gambar yang keempat. Ada yang minum-minuman keras, merokok. Di sini ada yang berlendet-lendetan nih cowok sama cewek. Ayo siapa yang suka kayak gitu? Anak muda nggak apa-apa dong. Oh, lah ini nih ada yang bilang anak muda nggak apa-apa Bu. Ini bagian dari sebuah permasalahan. Di sini kita harus berhati-hati. Seperti yang disampaikan tadi sama si Trisni ya. Jadi kita harus mencoba untuk mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai kita malah justru larinya kepada pacaran. Kita mendekati saja tidak boleh, masa kita malah melakukan. Kalau kita nanti melakukannya, maka bisa-bisa akan ada efek yang seperti ini nih. Nah, dampak yang terjadinya. Ada gambar nih. Pakai seragam kok hamil Bu. Boleh pacaran loh, Tri. Oh, gini loh ya. Jadi tadi ada yang bilang nih si Suci pakai seragam kok hamil. Nah, ini makanya kalian perlu berhati-hati ya. Kalian jangan suka pacaran, jangan suka deket-deketan, jangan suka pegang-pegangan. Nanti kalau kalian dari lihat-lihatan, pegang-pegangan, nanti ujung-ujungnya kalian bikin anak nih, jangan-jangan nih. Nah, ini untuk yang pertama nih, di sini ada yang overdosis. Tadi kalau kecanduan narkoba bisa-bisa nanti ada yang overdosis seperti ini dan berujung kematian ya. Terus di sini ada juga yang ditangkap sama Pak polisi kali ya ini ya, Bapak polisi apa Pak Satpol PP. Jadi suka bolos kali. Polisi itu, Bu. Suka membuli, suka tawuran, dan kemana lagi kalau nggak ditangkap. Ya makanya di sini kita sebagai bahan renungan untuk diri sendiri. Kira-kira kita bagian salah satu dari itu semua nggak ya, gitu ya. Bagi yang merasa maka kita wajib untuk menjauhi ya. Kita cukup berhenti di sini aja lah kan gitu. Jangan sampai nanti kalian keterusan dan akhirnya terkena dampak yang seperti ini. Gitu nggih? Iya, Bu. Oke, Ya, Bu. saya rasa itu sudah cukup ya dari apa yang saya sampaikan tadi. Kira-kira siapa nih yang bisa mengambil kesimpulan dari apa yang kita bahas di hari ini tadi? Saya boleh Coba. Bu. Boleh? Yuk coba Suci. Kalau kesimpulan saya ya Bu ya. Oke. Kalau manusia itu hidup sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan akan selamat dan akhirat. Betul. Iya. Jadi memang seperti itu. Kalau kita mengikuti aturan Allah, insya Allah kita juga akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Jadi kalau kita hanya beranggapan, apa sih akhirat? Itu karena belum terlihat aja nih, karena akhirat belum ada di depan kita belum melihatnya. Jadi seolah seseorang masih ngeneng kayak gitu ya. Jadi di sini perlu kita berhati-hati, akhirat itu nyata, maka anak-anak perlu memperhitungkan apa yang dilakukan. Sama selamat yuk. Ya, terima kasih ya anak-anak. Kira-kira pelajaran kita hari ini menyenangkan nggak ya? Menyenangkan sekali. Menyenangkan sekali, Bu. Oke, tapi jangan lupa ini jangan dipraktekkan loh ya tentang zina sama pergaulan bebas ini ya. Tadi sudah Ibu share di grup WA-nya ya. Itu nanti ada lembar tugas buat kalian, nanti silahkan dikerjakan. Itu nanti sebagai bahan evaluasi, nilainya nanti yang akan saya simpan ya. Alhamdulillah jikalau memang ini sudah bikin kalian paham ya, jadi kalian bisa membedakan mana yang perbuatan buruk dan juga mana yang perbuatan baik. Kalian bisa menimbang-nimbang mana yang bisa jadi pahala dan mana yang bisa jadi bikin dosa, gitu ya. Ya, Bu. Nah, oke, karena tema kita di pertemuan hari ini sudah cukup,
Untuk minggu depan, anak-anak tolong persiapkan ya, nanti kita akan membahas tentang dakwah Rasulullah di Madinah. Nanti silahkan kalian cari referensi, boleh dari YouTube, boleh dari jurnal atau apapun, monggo. Nanti itu yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Ya, Bu. Terima kasih untuk pembelajaran kita di hari ini. Semoga bermanfaat, anak-anak bisa mengambil hikmah dari apa yang Ibu sampaikan, dan kalian bisa menghindari perilaku zina dan perbuatan yang di sini sekiranya tidak baik untuk dilakukan, gitu ya. Terima kasih. Ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.